Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar bersama-sama pada bab 2, tujuan Tuhan menciptakan aku. Sebelum kita belajar, kita mau bersama-sama berdoa. Kita awali dengan pujian, siapa bikin bunga? Siapa bikin bunga? Tentunya bukan saya. Siapa bikin bunga? Tak lain Tuhan saja. Siapa bikin bumi? Tentunya bukan saya. Siapa bikin bumi? Tak lain Tuhan saja. Siapa bikin hewan? Tentunya bukan saya. Siapa bikin hewan? Tak lain Tuhan saja. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan, kasih Tuhan senantiasa kepada kami. Kami diberi kesehatan sehingga kami dapat belajar bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami. Kami menyerahkan Tuhan pelajaran kami hari ini. Tuhan berkati kami semua supaya kami dapat mengikutinya dengan baik, sehingga kami dapat mengerti dan memahami setiap pelajaran yang disampaikan guru kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bab 2, tujuan Tuhan menciptakan aku. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita akan melihat dari Mazmur 139 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17 ya, ayatnya yang sampai ke-17. Kita akan baca dan anak-anak akan memperhatikan ya. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak di dalam kitabmu. Semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Nah, itu isi dari kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17 ya, 17. Nah, bagian 1 kita akan belajar untuk mengenal Sang Pencipta. Nah, ketika tadi disampaikan bahwa Tuhan memiliki tujuan untuk menciptakan kita ya, manusia diciptakan, Tuhan punya tujuan. Nah, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, ketika kita belum dilahirkan, kita sudah dibentuk Tuhan dan kita dirancang Tuhan. Bahkan kejadian kita dahsyat dan ajaib. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Kita bisa merasakan keberadaan Tuhan di dalam hati kita. Kita bisa merasakan kasih Tuhan kepada kita. Kita tidak bisa tiba-tiba langsung besar. Kita ada proses. Kita dirancang Tuhan sejak dalam kandungan ibu.
Bahkan di tempat tergelap pun, tempat tersembunyi pun Tuhan tahu. Nah, waktu itu kita tidak pernah tahu ketika kita ada dalam kandungan ibu. Tapi Tuhan merancang kita, merencanakan kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kehidupan kepada setiap manusia. Nah, kita tidak pernah tahu ketika kita sudah dilahirkan, ketika kita masih bayi, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Nah, ketika kita sudah mulai bertumbuh besar, baru kita tahu ini mama aku, ini bapak aku, ini kakak aku, atau ini kakek nenek aku. Nah, namun ketika kita masih bayi, kita hanya bisa menangis, menangis dan menangis. Ketika lapar, kita menangis. Ketika kita buang air kecil maupun buang air besar, kita juga menangis. Ketika kita mengantuk, kita juga menangis. Karena kita belum bisa berkata apa-apa. Kita belum bisa minta tolong kepada mama atau papa atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita belum bisa berbicara. Namun ketika kita sudah bertumbuh besar, kita sudah bisa melakukan segala sesuatu karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Dari bayi sampai dewasa disebut dengan bertumbuh, ya. Dari bayi sampai dewasa kita disebut dengan bertumbuh. Nah, ketika kita masih kecil, orang tua kita, ibu kita mengajari kita hal-hal yang baik, yang benar, mengajari kita untuk berjalan, mengajari kita untuk melakukan yang baik. Nah, ketika kita diajari untuk berjalan, kita dituntun, dipegang oleh orang tua supaya kita bisa mulai berjalan, menapakkan kaki kita. Karena apa? Kita belum bisa melakukan sendiri. Namun ketika kita sudah dewasa, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Nah, waktu kita belum bisa mengenal siapa diri kita, kita hanya bisa menangis. Ketika kita belum bisa melakukan segala sesuatu, kita hanya bisa menangis. Nah, ketika kita masih kecil, ayah dan ibu selalu berdoa untuk kita agar kita bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, hormat kepada ayah dan ibu. Dan ayah selalu memberkati kita, memohon kepada Tuhan agar kita diberi kesehatan, agar kita bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa. Dan ayah juga membacakan Alkitab. Ayah juga mengajak kita untuk bersama-sama duduk di meja satu keluarga, bahkan makan bersama. Nah, ibu juga memberikan contoh yang baik. Ibu selalu mengasihi kita, menyayangi kita, ya. Nah, ayah dan ibu mengajari kita untuk mengampuni orang ketika kita sudah tahu mana yang benar dan salah. Nah, kita juga belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain dari ayah dan ibu. Nah, itu yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengetahui benar dan salah. Karena apa? Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk mengampuni kesalahan orang lain. Dan juga Tuhan selalu mengasihi dan melindungi kita dengan kebenarannya, dengan kasihnya, dan dengan kesuciannya. Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita. Bagian 2, kita belajar untuk menjadi sahabat Tuhan. Nah,
Di sini kita akan belajar dari Abraham dan keluarganya dan juga saudaranya. Nah, kita akan perhatikan bagaimana Tuhan akan menghancurkan, akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Kita akan melihat video tersebut. Dan anak-anak silahkan perhatikan baik-baik. Suatu hari, Tuhan dan dua malaikatnya turun dari surga ke bumi dengan membawa pesan. Tuhan berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomora untuk mengetahuinya. Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom tidak dihukum karena di sana masih ada orang benar. Abraham berdoa agar kota Sodom tidak dihukum jika ada 50 atau 45 atau 40 atau 30 atau 20 atau 10 orang benar. Tuhan berkata tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. Kemudian sampailah dua malaikat itu di kota Sodom, mereka menemui Lot, yaitu keponakan Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk dua malaikat itu. Tiba-tiba datanglah semua orang Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap dua malaikat itu. Lalu malaikat itu membuat orang-orang Sodom buta sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu. Malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja, lalu mereka meninggalkan Sodom Gomora. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api, lalu kota Sodom dan Gomora itu hancur semuanya. Mereka lari meninggalkan kota Sodom dan malaikat berkata jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Tetapi, istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam karena tidak taat. Dari video tadi, mengapa Tuhan mau membumi hanguskan Sodom dan Gomora? Karena bangsa Sodom dan Gomora kehidupannya sangat jahat. Tidak taat sama Tuhan. Tidak mau memaafkan orang lain. Dia suka membunuh, suka memukul orang. Bahkan kehidupannya tidak benar di hadapan Tuhan. Lalu Abraham berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jika ada satu orang yang benar di hadapan Tuhan, apakah Tuhan juga akan menghanguskan, akan membumi hanguskan bangsa Sodom dan Gomora? Nah, di situ Tuhan timbul belas kasihan terhadap bangsa Sodom dan Gomora, supaya bangsa Sodom dan Gomora mau mengasihi, mau memberkati orang lain, dan dia mau taat kepada Tuhan, supaya mau mengampuni orang lain, mau memaafkan, mau meminta maaf karena bangsa Sodom dan Gomora memiliki kesalahan dan ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Mau mendoakan orang lain, mau mengasihi orang lain, dan supaya bangsa Sodom dan Gomora memiliki kemurahan hati.
mau menghormati orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, mau menghargai orang lain, teman, dan bahkan kita tidak boleh mengejek atau menghina mereka. Itu yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Sodom dan Gomora, juga untuk kita semua. Karena apa? Tuhan ada setiap saat untuk kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita, agar kita selalu dapat hidup benar dan terhindar dari dosa, serta merasakan kasih Tuhan kepada kita. Itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita, dari video yang kita perhatikan. Kita akan mengakhiri pelajaran kita. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami datang dan mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau menciptakan kami untuk tujuan supaya kami dapat memuliakan nama-Mu, dapat menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan Tuhan, karena kelahiran-Mu ke dunia ini membuat kami agar kami memiliki sukacita yang besar. Dan kami menyerahkan Tuhan, karena kelahiran-Mu, kematian-Mu menebus setiap dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.